alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segenap dewan juri yang saya hormati, pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Maha Pengasih tak pilih kasih, yang Maha Penyayang tak pandang sayang, yang Maha Tahu tanpa diberitahu, yang Maha melimpahkan nikmat, sehat dan sempat, sehingga kita masih bisa bersalam sapa, bertatap muka, duduk bersama di tempat ini yang insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang utusan Allah yang membawa lentera di tengah gelap gulita. Teman-teman, adakah yang tidak menyukai stroberi? Buah merah mungil dan merona ini punya rasa khas manis dan segar. Namun, di balik lezatnya rasa, stroberi adalah buah yang rapuh. Hal ini menjadi istilah yang menggambarkan generasi muda yang kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Namun, ia juga dianggap generasi yang lemah, mudah menyerah, dan gampang pasrah. Karena hal tersebut, izinkanlah saya, Kanita Ainun Maya, untuk berbagi alarm diri tentang semangat menuntut ilmu pada generasi stroberi. Generasi stroberi adalah ia yang lahir dan dibesarkan di era digital dan memiliki karakteristik unik. Tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang serba cepat, serba instan, dan serba terhubung. Dalam menuntut ilmu di era modern, generasi ini menjadi yang terpiawai dalam mengakses sumber ilmu dimanapun dan kapanpun. Tetapi, karena hal ini juga, mereka dianggap terlalu bergantung pada teknologi, sehingga membuat mereka seolah-olah menggampangkannya. Lalu, bagaimana mengarahkannya agar lebih produktif? Dewan juri yang saya hormati, segala sesuatu di dunia ini harus diniatkan ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah tekun menuntut ilmu. Ilmu itu bekal, modal untuk kita bertambah akal, untuk selamat di dunia dan akhirat. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita saat ini tanpa adanya ilmu. Negara kita akan kacau balau, orang-orangnya akan merasa galau, duduk termenung di pinggir danau, dalam segar sambil minum es cincau. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah, sebuah kisah menarik terjadi ketika Nabi Sulaiman diberi 3 pilihan. Hei Sulaiman, kata Allah, engkau dah memilih yang mana? Ilmu, harta, atau kekuasaan? Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan, tetapi yang dipilih adalah ilmu. Mengapa Nabi Sulaiman tidak memilih harta atau kekuasaan? Ada yang tahu tidak? Karena dengan ilmu, Nabi Sulaiman mampu mendapatkan harta yang melimpah dan istana yang megah. Masya Allah. Kisah ini mengajarkan kita pentingnya ilmu. Karena dengan ilmu, kita akan mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat. Namun tanpa ilmu, kita akan menjadi orang yang sesat, jadi jahat, bahkan melarat sampai ke liang lahat. Nauzubillahi min dzalik. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, generasi stroberi juga menghadapi tantangan, di antaranya distraksi teknologi, kurangnya motivasi, dan tekanan sosial yang besar. Oleh karena itu, mari kita menuntut ilmu sebaik-baiknya, seluas-luasnya, dan sejauh-jauhnya. Zaman berubah, ilmu bertambah, jiwa kita harus siap berbenah. Karena menuntut ilmu adalah kewajiban seorang muslim. Bahkan, ayat Allah yang diturunkan pertama kali berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah.
niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sobat Muslim yang dimuliakan Allah, menuntut ilmu tidak mengenal generasi. Generasi stroberi mungkin rapuh, tapi ia butuh diperkuat setiap waktu, setiap hari terus malas diri. Sama dengan long life education yang artinya pendidikan seumur hidup, serta dapat mengingat nasihat, urip iku terus melaku bebarengan karo waktu sing bisa ngolakumu supaya apik nasibmu. Sobat Muslim yang dirahmati Allah, demikian pengingat yang dapat saya sampaikan. Ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kesalahan itu datangnya dari diri saya. Kayu patah di atas papan. Jika saya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.